Gasmanim News. Akhir-akhir ini, matahari memancarkan panas dengan suhu yang tinggi. Fenomena El Nino tengah melanda SMA Negeri 1 Menganti. Jadi banyak debu gitu yang terbang-terbang, terus kita harus rajin-rajin pakai sunscreen biar kulitnya tuh nggak kebakar. Sangat panas sekali sehingga haus terus-menerus. Sangat panas sekali karena membuat saya mudah berkeringat. Hai warga Semanim, saya kali ini sudah bersama dengan Pak Mardiana selaku guru geografi di SMA Negeri 1 Menganti. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak, akhir-akhir ini sering terjadi pemanasan atau sering kita merasakan panas yang begitu meningkat ya Pak di daerah kita saat ini. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan mengenai fenomena panas ekstrim atau El Nino. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa El Nino? Berbicara El Nino sebenarnya itu berbicara masalah angin. Angin terbagi menjadi 3, angin tetap, angin muson, angin lokal. El Nino itu berkaitan dengan angin tetap. Angin tetap yang bertiup di Samudra Pasifik. Akibat dari pemanasan di permukaan Samudra Pasifik, angin tetap ini sebenarnya bertiup dari timur ke barat. Namun karena adanya pemanasan di permukaan Samudra Pasifik, angin itu berganti arah dari barat menuju ke timur. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, kapan terjadinya fenomena El Nino? Untuk wilayah Indonesia dan Australia, El Nino itu berbarengan dengan masuknya musim kemarau. Musim kemarau di Indonesia itu diawali di bulan April sampai dengan Oktober. Karena adanya El Nino, bisa jadi Maret sudah kemarau. Sebenarnya di Indonesia bulan Oktober atau November itu sudah musim hujan. Akibat dari El Nino ini diperkirakan musim hujan Indonesia itu masuk di awal Desember atau akhir Desember. Baik, pertanyaan selanjutnya, di mana lokasi yang biasanya paling terdampak peristiwa El Nino? El Nino itu paling terdampak untuk lokasi di sebelah selatan khatulistiwa Indonesia. Mulai dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari peristiwa El Nino? Karena kekeringannya begitu hebat, maka satu yang paling utama yaitu krisis air bersih. Karena stok air semakin kecil, maka banyak terjadi gagal panen. Di samping itu di daerah hutan yang saya sebutkan tadi mulai dari Jawa sampai NTT karena kekeringannya begitu hebat rawan terjadi kebakaran. Kebakaran tidak harus oleh disulut api, gerakan angin bergesekan antara pohon satu dan pohon yang lain juga bisa mengakibatkan kebakaran. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang paling rentan terdampak peristiwa El Nino? Pak Mar belum pernah membaca secara geografis tentang siapa saja yang terdampak oleh El Nino. Tapi bila dibahas secara geografis maka adalah para petani karena gagal panen tadi. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana upaya untuk menghadapi peristiwa atau fenomena El Nino menurut Bapak? Sebenarnya El Nino itu adalah gejala alam, bukan gejala manusia. Artinya apa? Manusia tidak ikut campur dalam terjadinya El Nino. Namun
bila kita ngomong siapa saja yang berwenang untuk meminimalisir akibat dari El Nino, yaitu para pejabat pemerintah. Jangan mudah mengalihfungsikan lahan yang sebenarnya itu lahan hijau, lahan untuk pepohonan diubah menjadi lahan-lahan lain. Dengan begitu maka krisis air bersih akan terjadi. Karena apa? Fungsi dari pepohonan, fungsi dari hutan salah satunya yaitu menjaga ketersediaan air di suatu tempat. Bila hutannya habis, pohonnya habis, maka kekeringan akan melanda. Gitu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya. Semanim News.